Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Nuansa Fitri. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Lampung, Salut Arafah, Nasir Sakti. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang simbiosis. Nah, di sini teman-teman, simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis komensalisme. Berikut penjelasannya. A few moments later. Baik teman-teman, kita kembali lagi dalam penjelasan simbiosis. Nah, di sini saya akan menjelaskan simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis parasitisme. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak, yaitu parasit si benalu, mendapatkan manfaat, sedangkan pihak lain atau inang nih seperti ini pohon jambu ini adalah inangnya, ada sebagai inang dari si benalu, mengalami kerugian. Parasit hidup di dalam atau pada inangnya, memperoleh makanan, tempat hidup atau nutrisi, tetapi tidak membunuh inangnya secara langsung. Dan benalu ini termasuk tumbuhan cuscuta dalam bahasa lain. Terus benalu adalah tumbuhan yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan inang lainnya. Benalu tidak memiliki klorof. Tetapi teman-teman, benalu itu tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi. Benalu menempel pada batang tumbuhan inang dan menyerap air serta zat-zat makanan melalui akar khusus yang disebut haustoria. Nah teman-teman, benalu itu bisa saja menempel di pohon-pohon antara lain, yaitu seperti pohon mangga, pohon jambu, atau tanaman lainnya. Nih seperti yang saya panjat ini adalah pohon jambu milik saya sendiri yang lumayan banyak parasitnya, banyak benalunya. Nah, dampaknya ini dapat mengurangi pertumbuhan dan produksi tumbuhan inang, bahkan menyebabkan kematian jika parasit terlalu banyak. Bisa teman-teman lihat tuh, pohon jambu saya tidak lebat buahnya karena si parasit ini, si benalu ini. Nah, mungkin teman-teman sempat berpikir ya, benalu itu kok bisa hidup dan menempel di pohon. Nah, itu benalu menempel pada pohon itu dan hidup di tangkai pohon seperti ini. Ini menggunakan biji, teman-teman. Kok bisa sih bijinya sampai atas pohon? Bisa saja teman-teman, karena yang membawa itu seekor burung. Jadi seekor burung itu memakan biji buah benalu lalu menempelkannya atau meninggalkannya di pohon-pohon seperti pohon jambu dan pohon mangga. Seperti itu teman-teman. Beda dengan anggrek ya. Kalau pohon anggrek itu kebanyakan kita sebagai manusia itu menempelkannya ke pohon-pohon yang ada di sekitar kita, tapi itu tidak merugikan inangnya. Kenapa? Karena pohon anggrek dengan inangnya itu termasuk dalam simbiosis komensalisme. Ya teman-teman, demi mendapatkan pohon benalu nih seperti ini. Nih, di sini tuh. Bisa lihat ya teman-teman. Nih. Ini akar si pohon benalu. Dan ini adalah pohon benalunya. Tuh. Saya rela naik pohon. Nah, manjat pohon seperti ini teman-teman. Lihat. Kalau saya bukan mahasiswa UT, saya tidak akan berani. Cocok. Bisa teman-teman lihat ya. Ini tingginya bukan main-main tuh. Tuh. Wow. Dan ini tepatnya adalah di depan rumah saya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Baik teman-teman, jika kita melihat benalu pada pohon tanaman kita nih, seperti ini. Nih. Satu hal yang harus kita lakukan adalah mencabutnya. Kenapa? Itu dapat merusak tanaman kita, teman-teman. Nih, seperti ini nih. Nih. Tuh. Nih, kita buang ya teman-teman. Kita buang. Kalau perlu tangkai yang ada pohon benalunya ini kita patahkan seperti ini. Nah. Nih, seperti ini teman-teman. Tuh.
kita harus membuangnya atau membunuhnya supaya si benalu ini tadi tidak semakin berkembang di pohon di sekitar kita. Baik, terima kasih. A few moments later. Di sini yang kedua adalah simbiosis mutualisme. Pengertiannya adalah simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme di mana kedua pihak saling mendapatkan manfaat. Kedua pihak saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain. Contohnya seperti kupu-kupu dan tanaman bunga. Di sini kupu-kupunya tidak bisa difoto ya teman-teman karena susah sekali untuk memotret kupu-kupu yang sedang terbang. Nah, kupu-kupu dan tanaman bunga memiliki hubungan mutualisme, yaitu keuntungan bagi kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan tanaman bunga mendapatkan bantuan penyerbuk dari kupu-kupu sehingga proses penyerbukan dapat terjadi. Nah, ada juga dampaknya teman-teman. Kedua pihak saling menguntungkan dan hubungan ini sangat penting dalam siklus reproduksi tumbuhan. Oke, terima kasih. A few moments later. Baik, yang selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, yaitu antara tumbuhan anggrek dan inangnya. Seperti yang teman-teman lihat. Jadi teman-teman, ini adalah contoh simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang menjadi hubungan antara dua organisme di mana satu pihak mendapat manfaat sedangkan pihak lain tidak merasa untung maupun rugi. Nih, bisa teman-teman lihat di sini pohon anggreknya tuh ada bunganya. Pohon anggrek itu adalah tumbuhan epifit yang hidup di pohon lain atau di inang nih. Seperti ini di sini ada contoh pohon bunga juga. Tetapi tidak menyerap nutrisi dari inangnya. Nah, di sini keuntungan bunga anggrek adalah mendapatkan tempat untuk tumbuh dan cahaya matahari yang cukup seperti ini nih. Nih, di sana sinar cahaya mataharinya, kemudian bunga anggreknya terdapat di sini di pohon yang lain atau inangnya. Kemudian dari inangnya atau pohonnya tidak merasakan manfaat maupun kerugian dari keberadaan anggrek. Nah, dampaknya anggrek tidak merugikan pohon inang, tetapi juga tidak memberikan manfaat langsung kepada inangnya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, simbiosis adalah hubungan antar organisme yang sangat penting dalam ekosistem. Setiap jenis simbiosis memiliki peran yang berbeda dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti yang tadi kita sebutkan di awal, ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis mutualisme, dan yang ketiga simbiosis komensalisme. Pengertiannya adalah simbiosis parasitisme menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Pengertian yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan simbiosis mutualisme menguntungkan kedua pihak, seperti contohnya kupu-kupu dengan bunga tadi. Kemudian yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, menguntungkan satu pihak dan tidak mengambil pihak lain. Nah, seperti tadi ya teman-teman, yaitu pohon anggrek dengan inangnya. Pohon anggrek menumpang di inangnya tetapi tidak merugikan si pohon inang. Berikut tadi adalah pemahaman tentang simbiosis, yaitu pemahaman tentang simbiosis itu dapat membantu kita memahami interaksi kompleks dalam lingkungan hidup.